Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakallahu. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di pagi Ahad ini kita kembali bertemu di sekarang tanggal 5 ya. Di 30 ya, 30 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau hari ini 5 Desember 2021. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tentu kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gunung meletus ya di Jawa Timur ya, di Gunung Semeru. Gunung itu makhluk Allah. Jadi dia meletus tentu dengan izin Allah ya. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena rahimahullah, yang meninggal dunia dan yang keluarga yang ditinggalkan dapat bersabar, dan tentu ini adalah salah satu ujian ya dari Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudara kita yang di sana. Mudah-mudahan mereka tabah dan kuat menghadapinya. Itu satu hal. Yang kedua, kita menyorotinya dari sisi tauhid gitu, dari sisi akidah. Orang kadang-kadang mengatakan begini, kejadian ini biasanya di akhir tahun gitu. Jadi jangan kita tatoyur ya. Tatoyur itu adalah menyandarkan satu kesialan kepada benda atau waktu atau suara atau apapun. Nggak boleh. Orang di kampung kalau ada suara kayak gini, oh mau meninggal ini. Kalau kayak gini ada yang mau lahiran ini. Itu nggak boleh. Namanya tatoyur. Tatoyur itu menyandarkan sebuah kesialan kepada benda, kepada waktu atau kepada apapun itu, baik sifatnya waktu ataupun benda, nggak boleh. Jadi orang kadang-kadang akhir tahun biasanya banyak kejadian kecelakaan, musibah, nggak ada. Jadi keyakinan kita itu udah takdir Allah, ketentuan Allah di situ gitu. Mungkin orang akan mengaitkan dulu Ustaz, tsunami juga 2004 itu juga di Desember. Kemudian nanti kejadian pesawat banyak yang ini, jangan takut gitu. Jadi kalau kayak gitu keyakinan orang, nanti pesawat nggak ada laku lagi kalau Desember. Gitu. Jangan ya. Jadi kalau memang ajal kita ke situ, kata Nabi SAW, Allah akan jadikan kebutuhan kita ke situ. Gitu. Jadi ajal ini kan semuanya apa Pak ya? Dari sisi hari, dari sisi tempat, dari sisi jam, nggak boleh meleset gitu. Contohnya antum mati di Pantai Labu, antum nggak pernah berpikir ke Pantai Labu, gitu. Dan antum juga nggak ada keinginan ke Pantai Labu. Tiba-tiba kawan lama antum ngajak mancing ke Pantai Labu, antum udah bilang beralasan, semua dibantahnya alasan antum. Aku sibuk apa? Gitu. Dicarinya kita kan, dikejarnya kita. Sibuk gini, nggak usah. Aku lagi mau mau kerja, udah aku bayar 2 juta hari, yang penting kau ikut. Ya awak semangat lah, kan gitu. Terakhir rupanya di sana yang kejadiannya di sana. Memang begitulah ajal itu. Jadi nggak bisa kita ngapain lah ke situ, jangan disesali. Udah kita bilang qadarullah ma syaa fa'al. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nggak bisa kita elakkan. Gitu ya. Maka kata para ulama, ta'addudul asbab wal mautu wahid. Sebab itu berbilang, mati itu ya satu juga. Artinya sebab mati ini banyak sekali, ya. Tapi yang mati itu juga, gitu ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi yang kita soroti terkait dengan musibah seperti ini, jangan kita mengkait-kaitkannya dengan suatu zaman atau waktu, ya, atau dengan tempat atau dengan benda. Itu namanya tatoyur, tidak boleh, ya. Menyandarkan suatu sifat kesialan kepada satu benda atau apapun. Jadi bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim? Kita sikapi bahwa itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di situ waktunya. Di situ Semeru itu baru dia bergejolak. Dan saya kira kalau gunung
Merapi dia nggak tiba-tiba kan Pak. Pasti udah ada himbauan ini. Dan gunung api ini kan dia menyandang level-level kan. Ada level siaga ya atau apa? Saya nggak tahu. Siaga, baru nanti level 1, siaga level 2, baru nanti awas gitu. Jadi dari dulu saya kira udah dihimbau gitu ya. Jadi itu yang mau kita tekankan di sini bahwa tidak boleh bertatoyur. Paham tadi Pak ya? Apa tatoyur tadi? Coba sebelah kiri saya dulu supaya jangan ngantuk ini. Ini banyak orang tua saya lihat. Silakan bismillah. Apa tadi Pak tatoyur? Ayat atau waktu. Tatoyur itu artinya burung memang. Tadi ada yang sebelah kanan bilang burung. Di orang Arab dulu, kalau orang Arab dulu itu memang dia bertatayur. Kalau ada suara burung begini, ini kesialan. Kalau suara burung begini mantap ini. Makanya Pak, sebagian orang pelaut itu begitu. Dia ada i'tiqad-i'tiqadnya, ada keyakinan-keyakinannya. Oh kalau begini ayo kita ngelaut, pelaut. Kalau begini dia enggak. Gitu. Mungkin kalau antum ada keyakinan seperti itu jangan, bismillah aja. Makanya kata Nabi SAW, obatnya ini tawakal kepada Allah. Untuk menolak itu semua, udah bismillah tawakal kepada Allah. Gitu. Tapi kalau memang tanda itu nyata, jangan pula antum paksakan gitu. Antum udah tahu badai gitu. Ayolah, jangan bertatayur, enggak juga. Di sini juga kita gunakan akal. Ini kalau normal-normal aja, nggak ada apa-apa gitu. Ya tafadhol silahkan gitu, bismillah. Tapi kalau memang udah terang-terang musibah di depan mata, antum tempuh juga, itu namanya apa istilahnya itu? Bunuh diri kan itu. Itu jangan ya. Baik. Ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an, kita akan lanjutkan kajian kita ini. Ini kajian sudah 5 tahun ya Pak Rin ya. 5 tahun apa 6 tahun? Saya agak lupa juga. 6 tahun ya. 6 tahun sudah kita di ujung memang ini, mudah-mudahan 1 tahun lagi tahan kayaknya. Ya. Udah S3 nih Pak ya. Udah 6 tahun ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Al-aslu ats-tsalis qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Al-aslu ats-tsalis, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Al-aslu as-sadis, landasan yang ketiga. Jadi ceritanya kenapa kok landasan ketiga? Landasan pertama 1, 2 kemana? Hadirin dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ini kita udah bahas. Mungkin sebagian antum nggak ini kan, nggak hadir waktu itu karena udah lama kali, udah 5 tahun yang lalu. Jadi al-aslu al-awal, landasan yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu dengan apa? Bil adillah, dengan dalil gitu. Mengenal Allah Azza wa Jalla dengan dalil. Yang kedua adalah ma'rifatul Islam. Ma'rifatul dinil Islam bil adillah juga. Mengenal agama Islam dengan dalil. Itu sudah yang kedua. Yang ketiga ini ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma'rifatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Jadi kita mengenal nih siapa Nabi kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan dalil kita harus belajar, karena tanpa belajar kita nggak bisa tahu. Gitu ya. Baik, ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Min al-usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu. Dan di antara tiga landasan utama itu yang wajib kepada manusia untuk mengetahuinya adalah mengenal seorang hamba mengenal Rabbnya, seorang hamba mengenal agamanya, dan seorang hamba mengenal nabinya. Wa qad sabaqal kalamu ala ma'rifatil 'abdi rabbahu wa dinah. Dan sudah selesai pembicaraan kita terkait dengan pengenalan hamba terhadap Rabbnya dan agamanya. Ini sudah kita tahun-tahun yang lalu. Mungkin sebagian antum tidak ikut waktu itu, tapi kita sudah hampir di puncak daripada pembahasan syarhus salasatil usul ini. Kita lihat. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatatadammanu khamsata umurin. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada 5 perkara yang harus terpenuhi, Pak. Jadi mengenal Nabi ini ada berapa? 5 perkara yang harus kita ketahui.
Yang pertama, ma'rifatuhu nasaban fahuwa asyrafun nasi nasaban. Mengenal nasab beliau. Nasab beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyrafun nasi nasaban. Adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Dari garis keturunan beliau ini sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, Pak. Kenapa? Fahuwa Hashimi. Dia ini Hashimi, Pak. Keluarga Hashim. Ya. Quraisy. Jadi ini Bani Hashim, ya. Fahuwa Hashimiyun Quraisyun Arabiyun. Fahuwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ila akhir maqalahu Syekh rahimahullah. Maka nasab Nabi kita adalah dia Hashimi. Ya, Quraisy, Arabi, dia orang Arab. Fahuwa Muhammad ibn Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ayahnya Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Kakeknya Abdul Muttalib. Ibnu Hashim. Ibnu Hashim ini ayah kakeknya gitu. Ila akhir maqala Syekh, sampai terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini disampaikan tadi. Jadi intinya nasab Nabi SAW itulah nasab yang sangat mulia, ya, di kalangan Arab. Kenapa, Pak? Karena dia Quraisy. Gitu. Quraisy ini adalah apa namanya ini? Dia ini nama orang Quraisy ini. Tapi dianggap bahwa orang-orang dari keturunan Quraisy ini adalah orang-orang yang mulia. Ya, nasabnya itu nasab mulia. Dan bukan berarti Ustaz, nasab saya nasab mulia berarti saya orang soleh, enggak juga. Ini qadarullah, beliau adalah seorang nabi, qadarullah dari keturunan Bani Hashim gitu. Makanya kan Bani Hashim, Bani Muttalib itu, Pak, sampai sekarang itu kan enggak boleh menerima zakat. Enggak boleh. Tapi kita enggak tahu siapa Bani Hashim dan Bani Muttalib, mungkin dari kalangan para habaib, ya, para habib-habib dan syarifah, ya. Saya kira apa nama istilahnya itu? Kalau syarifahnya dari perempuan kan, dari keturunan perempuan. Jika benar memang dia adalah keturunan nabi, bukan mengaku-ngaku gitu kan. Dia adalah habib benar, memang ada nasabnya jelas gitu ya, baik di Indonesia atau di mana saja. Baik. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi itu yang pertama. Jadi nasab beliau adalah nasab yang paling mulia. Jadi di Indonesia ini dulu ada istilah ningrat ya, Pak, ya. Ada darah biru, ada darah merah gitu ya. Ini kalau darah biru mungkin keturunan ningrat raja, darahnya yang nggak biru, merah juga memang ya. Tapi dia dianggap keturunan mulia. Seperti guru besar, badannya kecil juga tapi guru besar. Gitu kan. Jadi bukan ini yang dilihat kan gitu. Jadi maksud saya bahwa dulu ini ada negeri kita ini, sampai sekarang ada enggak lagi, Pak, ya. Di sini kan sama semua kan. Suku Karo, suku Jawa, ya suku Batak, ya suku Aceh, sama aja semua sekarang kan. Mungkin dululah ada kasta-kasta itu ya. Sekarang ini alhamdulillah nggak ada. Dan yang membedakan kita bukan itu, ketakwaan yang menjadi inti gitu. Antum mau orang apapun itu nggak peduli. Mau tukang becak dia, mau dia tukang gali paret, mau miskin dia, mau apa, itu nggak menjadi soal di hadapan Allah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Itu. Oh, Anda tampan, Anda kaya, itu enggak menjadi penilaian di hadapan Allah. Oh, Anda miskin, Anda ini, itu juga tidak menjadi ukuran bahwa dia orang hina, kan begitu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi nasab Nabi itu nasab yang paling mulia. Ya, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Kalau kita lihat sejarah beliau, sirah nabawiyah ini terjaga keturunan beliau nih, Pak, ya. Apa namanya? Nasab beliau silsilahnya itu sampai kakek beliau yang ke-21. Sampai nanti ke Ismail alaihissalam. Kalau kita kan kehilangan jejak kita, Pak. Anda tanya sama antum, kakek antum masih hafal? Atau jangan-jangan kakek antum juga nggak jelas dari mana? Ada kan? Kakek masih oke lah. Tapi kakeknya kakek bingung kan? Gitu. Belum lagi dari ibu antum. Gitu. Kita nggak nggak perhatian. Kalau di Arab ini, Pak, ilmu nasab ini penting gitu.
Mungkin kalau di orang Batak masih ada istilah tarombo gitu kan. Tapi kita juga nggak bisa mempercayai riwayat itu. Betul nggak sanadnya? Jangan-jangan sanadnya juga terputus gitu kan. Nggak jelas ya kan Pak? Nah, sohih juga kan? Iya. Tapi kalau tarombo sohih alhamdulillah gitu. Kalau umpama di Karo itu ada sembiring. Sembiring ini bisa diketahui nih. Nah, dari mana? Gitu kan. Ini umpamanya marga manik ini bisa diketahui kemak dari mana gitu. Tapi ya kita sekali lagi saya katakan, sekalipun Pak Ren mengklaim bahwa itu benar, tapi lagi-lagi kita mempertanyakan, perlu diaudit betul nggak ini apa namanya ini silsilahnya seperti itu ya. Baik, ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Adzani yang kedua Pak, jadi tadi kita wajib mengetahui yang pertama nasab beliau yang terkandung di sini Pak ya, ada 5. Pertama mengetahui nasabnya, yang kedua ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi, mengetahui umur beliau dan tempat lahirnya, wa mahajirihi dan tempat hijrahnya. Ya, waqad bayyanaha Syekh biqauli, dan Syekh telah menjelaskan dengan perkataan. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahhab sudah menjelaskan apa saja dia terkait dengan usianya, tempat lahirnya dan tempat hijrahnya. Walahu minal umri salasun wa sittuna sanatan. Beliau punya umur 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia beliau tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ya standar 63 tahun. Wa baladuhu Makkah, negeri beliau Makkah. Ya. Wa hajara ilal Madinah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Jadi asal beliau itu dari kota Makkah. Kan beliau lahir di kota Makkah, Pak. Ya, baru dia berhijrah ke kota Madinah. Wafatnya sih di Madinah, ya. Faqad wulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sanatan. Beliau dilahirkan di kota Makkah dan tinggal di sana 53 tahun. Masya Allah. Tinggal 53 tahun. Kalau antum tinggal di Mekah berapa? Paling 10 hari, Pak ya. Gitu. Kalau lagi mengadakan perjalanan ibadah haji atau umroh gitu ya. Jadi beliau 53 tahun Pak di Makkah. Ya. Tsumma hajara ila Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah, fa baqiya fiha 10 sinin. Beliau tinggal di kota Madinah 10 tahun. Jadi 53 tambah 10 63. Tsumma tufiya fiha fi Rabiul Awal. Kemudian beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Jadi memang terkait, mohon maaf saya harus sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang masih memperingati Maulid Nabi, sebagian ulama mengaitkan ini Rabiul Awal ini karena dia Rabiul Awal wafat, itu yang jelas. Kalau kelahirannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang meninggal dia ini sallallahu alaihi wasallam ini wafatnya betul di Rabiul Awal. Maka ketika kita peringati itu Maulid Nabi di Rabiul Awal itu menjadi sorotan. Jangan-jangan seolah-olah kita gembira dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sahabat waktu itu sedih. Dan sampai Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal akan kutebas lehernya gitu. Karena saking cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, cintanya Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi ini menjadi salah satu sorotan para ulama terkait dengan Maulid Nabi dari sisi wafatnya beliau. Karena wafatnya beliau sepakat para ulama bahwa beliau wafat di Rabiul Awal, ya. Sanata 11 ba'dal hijrah, tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Baik, jadi yang pertama dari nasabnya, yang kedua tadi umurnya, tempat lahirnya dan hijrahnya. Yang ketiga, ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah wa hiya 23 sanatan, mengetahui kehidupan kenabiannya, yaitu apa? 23 tahun. Jadi beliau ini sallallahu alaihi wasallam menyandang gelar sebagai nabi, ya tentu, dan sebagai rasul juga, itu selama 23 tahun, ya, 23 tahun. Faqad uhiya ilaihi wa lahu 40 sanatan kama qala ahadu syu'ara'ihi. Dan telah diwahyukan kepada beliau dan usia beliau 40 tahun. Jadi beliau diangkat sebagai nabi dan rasul ketika usia beliau sudah 40 tahun. Makanya saya tidak tahu di negara kita ini syarat menjadi presiden itu berapa umurnya, Pak? 20, 40. Kalau di bawah itu nggak boleh.
Karena dianggap usia 40 itu usia yang matang gitu. Jadi ibarat kelapa itu Pak, santalnya itu gimana? Sudah, kalau mau jadi buat rendang ya, rendang yang bagus lah, bukan rendang asal-asalan. Nah itu yang udah tua dia Pak, yang udah hitam dia, udah menghitam. Ah itu. Kecuali kita buat apa? Buat yang lain-lain, sayur-sayur biasa itu mungkin agak-agak sedikit apa dia boleh. Tapi kalau yang untuk santan itu memang untuk rendang itu pilihan kelapanya. Nah, yang udah memang tua ya, Pak ya. Jadi 40 tahun itu dianggap umur yang udah matang, sudah dewasa benar. Ya walaupun ada juga orang 43 tahun, 40 tahun juga enggak ini, ada juga. Soal lain, tapi secara umum begitu. Qala ahadu syu'ara'ihi, berkata salah satu orang penyair, wa'atat 'alaihi arba'un fa asyraqat syamsun nubuwati minhu fi Ramadan. Dan telah datang dan telah sampai Nabi SAW usia 40 tahun, maka matahari kenabian itu pun menyinari di Ramadan, di bulan Ramadan. Al-Quran itu betul turun di bulan Ramadan Pak. Tapi mengkaitkan 17 Ramadan kita butuh dalil. Karena ada itu peringatan nuzul Quran 17 Ramadan. Pertanyaannya, apakah benar Ramadan itu, Quran itu turun di 17 Ramadan? Itu menjadi masalah. Kalau dikatakan Ramadan itu turun di bulan Ramadan, betul. Pertanyaannya menentukan bahwa ceklek gitu 17 ini butuh dalil kita. Dan sepengetahuan kami nggak dijelaskan di tanggal berapanya gitu. Di tanggal berapanya nggak dijelaskan. Mohon dibangunkan Bapak yang di samping itu Pak, yang lagi tidur. Iya, memang begitu di majelis ilmu itu harus diingatkan Mbak. Karena kalau nggak diingatkan, oh ini tidur juga Bapak ini? Enggak kan? Oh batu-batu, iyalah. Iya. Baik. Jadi beliau berumur 40 tahun, asyraqat syamsun nubuwah. Maka matahari kenabian itu telah menyinari di bulan Ramadan. Karena Ramadan Al-Quran itu turun Pak di Gua Hira awalnya dengan surah pertama. Surah pertama itu surah Iqra Pak, Al-Alaq. Tapi dalam tertib mushafnya dia nggak pertama, paham? Kalau tertib mushaf dia apa yang pertama? Al-Fatihah. Ya, dia justru nomor 100 ini. Mungkin nggak sampai 100-an ya, tapi di atas 90-an mungkin. Iqra itu. Ya. Al-Alaq itu surah pertama kalau tertib nuzulnya, tapi tertib mushafnya dia nggak pertama justru. Paham ya Pak ya? Jadi itu di Gua Hira di bulan Ramadan, dan Allah SWT